Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat, yang pertama itu kita akan membahas tentang definisi persamaan kuadrat, yang kedua menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yang ketiga jenis-jenis akar persamaan kuadrat, dan yang terakhir adalah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Baik, kita masuk ke definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan di mana pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Jadi, kalau pangkat tertingginya adalah 2, itu dinamakan persamaan kuadrat. Nah, bagaimana kalau pangkatnya 1? Jika pangkatnya 1, itu dinamakan persamaan linier. Kita masuk ke bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena jika a-nya 0, berarti bentuknya tinggal bx tambah c sama dengan 0. Jika bentuknya bx tambah c sama dengan 0, itu berarti persamaan linier. Jadi a-nya tidak boleh sama dengan 0. Di mana a, b, c adalah elemen bilangan real. Kita masuk ke contoh persamaan kuadrat. Yang pertama adalah 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 sama dengan 0. Kita cari nih nilai a-nya. Nilai a-nya adalah 2. Ingat ya, di sini a itu kan koefisien di depan variabel x kuadrat. Jadi a-nya adalah 2. B itu koefisien di depan variabel x. Jadi b-nya sama dengan 4. Selanjutnya c. C itu kan adalah konstanta. Konstanta yang tidak memiliki variabel. Jadi c-nya sama dengan min 1. Contoh yang kedua yaitu x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. A-nya berapa nih? Di sini a-nya adalah 1. Tetap ya, kalau tidak ada angkanya berarti nilainya 1. Nah, jadi a-nya sama dengan 1. B-nya sama dengan 3. Kemudian c. C-nya berapa? C-nya adalah 0. Karena di sini c-nya tidak ada. Jika c-nya tidak ada berarti nilainya 0. Jadi c sama dengan 0. Contoh yang ketiga, x kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Berarti a-nya sama dengan 1. B-nya, karena tidak ada yang memiliki variabel x, maka b-nya sama dengan 0. Selanjutnya c-nya adalah min 9. Oke, sampai di sini paham ya? Kita lanjut ke yang kedua yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Cara yang pertama yaitu faktorisasi, cara yang kedua melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan cara ketiga yaitu dengan rumus A, B, C. Oke, kita masuk ke cara yang pertama yaitu faktorisasi. Faktorisasi ini ada 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu hasil kalinya adalah sama dengan AC. Syarat yang kedua adalah jumlahnya adalah sama dengan B. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, carilah akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan faktorisasi. Nah, kita tentukan dulu nih nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah min 3, dan nilai C-nya adalah min 28. Nah, tadi kan syarat pertamanya hasil kalinya adalah sama dengan AC. Oke, berarti A dan C jika dikalikan hasilnya adalah sama dengan AC, berarti 1 dikali min 28 hasilnya min 28. Kemudian jumlahnya sama dengan B. B-nya tadi min 3. Berarti ketika dijumlahkan dengan faktor seperti ini,
bilangan berapa hasilnya adalah min 3. Kemudian dikalikan hasilnya min 28. Berarti 28 itu kan bisa 7 dikali 4. Nah, ketika dikalikan hasilnya min 28, berarti salah satu itu harus ada yang negatif. Kita cek lagi yang B-nya. Ketika dijumlahkan hasilnya min 3. Berarti kita letakkan minnya pada nilai 7. Nah, 7 ditambah 4 hasilnya kan min 3. Betul, berarti sama dengan B, min 3. Nah, min 7 dikalikan 4 hasilnya adalah min 28. Nah, jadi benar ya. Oke, kemudian dibagi. Supaya nanti dapat faktornya atau akar-akarnya dibagi dengan koefisien dari variabel x kuadrat yaitu A. A-nya tadi kan 1. Nah, dibagi ini kita kembalikannya. Kalau tandanya plus berarti kita bagi dengan minus. Tadi kan nilainya 1, berarti kita bagikan dengan min 1. Jadi, min 7 dibagi min 1, ingat-ingat lagi nih, min dibagi min hasilnya adalah positif. Jadi, x1 sama dengan min 7 dibagi min 1 hasilnya adalah 7. Selanjutnya, 4 dibagi min 1. Ingat-ingat kalau plus dibagi dengan minus hasilnya adalah minus. Nah, jadi x2 sama dengan min 4. Nah, sampai di sini mengerti ya. Baik, di sini cara penyelesaiannya bisa ditulis seperti ini nanti ya, kalau mengerjakan latihan. Oke, kita lanjut ke B, yaitu melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Ada 3 cara. Yang pertama, pastikan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Jika belum bernilai 1, bagilah dengan bilangan sedemikian hingga koefisiennya adalah 1. Yang kedua, pindahkan konstanta di ruas kanan. Yang ketiga, buatlah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna sedangkan ruas kanan disederhanakan. Oke, kita masuk ke contohnya. Dengan cara melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, carilah akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 6x dikurang 16 sama dengan 0. Masuk penyelesaiannya. Di sini kita cari dulu nilai berarti di sini langkah yang pertamanya buat koefisien dari x kuadratnya adalah 1. Di sini kan koefisien dari x kuadratnya ini sudah 1. Jadi kita masuk ke cara yang kedua, yaitu pindahkan konstanta ke ruas kanan. Konstanta di sini kan min 16. Min 16 kita pindahkan ke ruas kanan menjadi positif 16. Menjadi x kuadrat dikurang 6x sama dengan 16. Nah, selanjutnya, cara yang ketiga yaitu ubah ke bentuk kuadrat sempurna. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu seperti ini. Buka kurung, x dikurang, kurang negatif ini dapatnya dari mana? Dari sini. Kurang. Jika di sini positif, maka di sini juga positif. Karena di sini negatif, maka kita tulis dengan negatif. Selanjutnya tutup kurung, lalu dipangkatkan. Kemudian untuk mengisi yang kosong ini, dapatnya dari koefisien dari x dibagi dengan pangkat 2, yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, kemudian dikurangi. Ini selalu dikurang ya. Ini selalu dikurang walaupun di sini plus, di sini tetap harus kurang.
kurang itu dari mana, Bu? Ini dari cara cepatnya. Kemudian dikurang dengan ini 3 kuadrat. 3 kuadrat hasilnya 3 dikali 3 sama dengan 9. Lalu sama dengan 16. Nah, konstantanya min 9 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi X kurang 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sederhanakan. 16 ditambah 9 hasilnya adalah 25. Jadi X kurang 3 kuadrat sama dengan 25. Nah, supaya pangkatnya hilang di sini, ruas sebelah kanan itu kita akarkan menjadi X kurang 3 sama dengan plus minus. Karena akar itu kan bisa bernilai plus dan bisa bernilai minus, maka kita buat plus minus akar 25. Selanjutnya, supaya ruas kiri ini menjadi X sama dengan, kita pindahkan min 3 ke ruas kanan menjadi X sama dengan plus minus akar 25 tambah 3. Nah, akar 25 ini kan adalah 5. Kita tulis X sama dengan plus minus 5 ditambah 3. Selanjutnya, kita selesaikan lagi. Kita ambil dulu nilai plusnya, yaitu X1 sama dengan 5 ditambah 3. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Nah, berarti X1 sama dengan 8. Kita ambil nilai minnya, yaitu X2 sama dengan min 5 ditambah 3. Hasilnya min 5 ditambah 3 adalah min 2. Jadi X2 sama dengan min 2. Selanjutnya kita masuk ke rumus ABC. Nah, jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, maka berlaku rumus ABC berikut. X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. X1,2 itu berarti X1 dan 2. Ya, karena persamaan kuadrat itu kan ada 2 penyelesaian. Kemudian kita masuk ke contohnya. Tentukan penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0 dengan rumus ABC. Langsung saja ke penyelesaiannya. Dari persamaan di atas tadi, kita peroleh nilai A sama dengan 1, B min 2, C sama dengan min 24. Nah, kita tulis rumus ABC tadi. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. B sama dengan min 2, 4 sama dengan 1, dan C sama dengan min 24. Selanjutnya kita selesaikan. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadi positif 2 plus minus akar min 2 dikali min 2 hasilnya 4. Min 4 dikali 1 hasilnya min 4. Min 4 dikali min 24 hasilnya 96. 2 dikali 1 hasilnya 2. Jadi kita jumlahkan. 4 ditambah 96 adalah 100. Jadi 2 plus minus akar 100 sama dengan dibagi 2 adalah akar 100 kan hasilnya adalah 10. Jadi 2 plus minus 10 dibagi 2. Nah, sampai di sini baru kita selesaikan satu-satu. Kita cari yang
positifnya dulu, yaitu X1, 2 ditambah 10 dibagi 2. 2 ditambah 10 kan hasilnya 12, dibagi 2 hasilnya 6. Selanjutnya kita cari nilai negatifnya, yaitu X2 sama dengan 2 dikurang 10 dibagi 2. 2 dikurang 10 hasilnya min 8, dibagi 2 hasilnya min 4. Berarti akar-akarnya adalah X1 sama dengan 6, lalu X2 sama dengan min 4. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat dapat dilihat dari nilai diskriminan, dilambangkan dengan D. Rumusnya D sama dengan B kuadrat dikurang 4A dikali C. Ingat, B ini tadi kan koefisien dari X, A ini koefisien dari X kuadrat, dan C adalah konstanta. Lalu beberapa jenis akar persamaan kuadrat berdasarkan nilai D. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang kembar atau sama. Yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar yang tidak real atau imajiner. Kita masuk ke contohnya. Selidiki jenis-jenis akar persamaan kuadrat berikut tanpa mencari akar-akarnya terlebih dahulu. A, X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. B, X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. C, X kuadrat dikurang 2X dikurang 35 sama dengan 0. Lalu soal yang kedua, tentukan nilai K agar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 8X tambah 2K dikurang 4 sama dengan 0 mempunyai akar kembar atau sama. Langsung saja kita masuk ke penyelesaian. Yang pertama, X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya 10, C-nya 25. Nah, kita masukkan rumusnya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Lalu kita masukkan saja nilai-nilainya. B sama dengan 10, A sama dengan 1, dan C sama dengan 25. 10 dikali 10 hasilnya adalah 100. 4 dikali 1 adalah 4. 4 dikali 25 adalah 100. Jadi 100 dikurang 100 hasilnya adalah 0. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 10X ditambah 25 sama dengan 0 mempunyai dua akar kembar atau sama. Selanjutnya, contoh yang kedua, X kuadrat ditambah X ditambah 3 sama dengan 0. Kita cari nilai A-nya. A-nya 1, B-nya 1, C-nya adalah 3. Lalu kita masukkan rumusnya. Lalu kita masukkan nilai-nilainya. B sama dengan 1, A sama dengan 1, C sama dengan 3. Lalu 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Lalu min 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi 1 dikurang 12 hasilnya adalah min 11. Berarti kurang dari 0 ya. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat tambah X tambah 3 sama dengan 0 mempunyai akar tidak real atau imajiner. Contoh yang ketiga, X kuadrat dikurang 2X dikurang 35 sama dengan 0. A-nya adalah 1, B-nya min 2, C-nya min 3, min 35. Lalu masukkan rumusnya. Kita masukkan nilai-nilainya. B sama dengan min 2, A sama dengan 1, C sama dengan min 35. Lalu kita jumlahkan. Min 2 kuadrat itu kan min 2 dikali min 2. Berarti hasilnya 4. Min 4 dikali dengan min 35 hasilnya 140. Jadi 4 ditambah 140 hasilnya 144. Berarti lebih dari 0 ya. Jadi persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 2X dikurang 35 sama dengan 0 mempunyai dua akar real yang berbeda.
Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu X kuadrat ditambah 8X ditambah 2K dikurang 4 sama dengan 0. Kita cari A-nya adalah 1, B-nya 8, dan C-nya 2K dikurang 4. Lalu, syarat akar kembar itu kan D sama dengan 0. Kita tulis rumusnya, lalu kita masukkan nilai-nilainya. D sama dengan 0, B sama dengan 8, A sama dengan 1, dan C sama dengan 2K dikurang 4. Lalu kita selesaikan. Kita selesaikan. 8 dikali 8 sama dengan 64. Min 4 dikali 2K sama dengan 8K, dan min 4 dikali min 4 sama dengan 16. Selanjutnya, untuk mencari nilai K-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 8K, 64 ditambah 16 sama dengan 80. Jadi K sama dengan 80 dibagi 8 hasilnya 10. Jadi K sama dengan 10, sehingga persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 sama dengan 10. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini X1-nya rumusnya seperti ini dan X2 rumusnya seperti ini. Nah, ketika kedua akar tersebut dijumlahkan, maka didapatkan rumus X1 ditambah X2 sama dengan min B dibagi A. Ini rumus jumlah ya. Dan jika kedua akar tersebut dikalikan, maka diperoleh rumus X1 dikali X2 sama dengan C dibagi A. Ini rumus hasil kali. Lanjut ke contohnya. Jika X1 dan X2 akar-akar dari persamaan X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 sama dengan 0, tentukanlah X1 ditambah X2, X1 dikali X2, X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Langsung ke penyelesaiannya. Dari persamaan X kuadrat ditambah 4X dikurang 1 sama 0, diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan min 1. Lalu, kita masukkan rumusnya X1 tambah X2 sama dengan min BA. Lalu kita masukkan nilai B. B-nya sama dengan 4, jadi A-nya sama dengan 1, jadi min 4 dibagi 1 sama dengan min 4. Lanjut, X1 kali X2 sama dengan C bagi A. C-nya min 1, A-nya 1, jadi min 1 dibagi 1 hasilnya min 1. Lanjut ke C. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan X1 ditambah X2 kuadrat dikurang 2 X1 dikali X2. Ini adalah rumus cepatnya ya. Berarti pada rumus ini ada kombinasi penjumlahan dan perkalian. Karena jumlah nilainya ini sudah ada tadi, X1 tambah X2, kita tinggal masukkan saja nilainya. Jadi min 4 kuadrat dikurang 2 dikali dengan min 1. Min 4 dikali min 4 hasilnya adalah 16. Lalu min 2 dikali min 1 hasilnya 2. Jadi 16 ditambah 2 hasilnya 18. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Oke. Sekian materi pertemuan kita pada kali ini, semoga bisa dipahami dan bisa mengerjakan latihannya dengan benar.
Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.